Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi pagi ini, pagi yang begitu cerah dalam acara renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustadz Husin Alatas, Ustadz Hamzah Alatas, dan di sini juga hadir Ustadz Hasan Sajali dari Citayam dan juga Neza. Alhamdulillah sehingga acara ini dapat terselenggara. Kita jumpa lagi dalam acara renungan di bawah naungan Al-Quran dengan tema Milad Rasul merupakan milad Al-Quran. Jadi milad Rasul merupakan milad Al-Quran. Nanti akan diuraikan oleh guru kita, Ustadz Husin Alatas dan Ustadz Hamzah. Assalamualaikum Ustadz Husin, Ustadz Hamzah. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Ya, kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dengan Al-Fatihah ini dan memudahkan kita dalam memahami apa-apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Pada Ustadz Husin, oleh tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Amma ba'du, ikhwan akhwat pendengar, pemirsa Radio TV Silaturahim, seluruh keluarga besar Radio Silaturahim, demikian pula kerabat kerja yang menemani kita, seluruh kaum muslimin dan muslimat, seluruh keluarga besar umat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih berada dalam suasana peringatan milad Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Milad Rasul merupakan milad dari Al-Quran Al-Karim. Karena Al-Quran Al-Karim diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, barang siapa yang mengaku bahwa dia memperingati Maulid Rasul, hendaklah betul-betul menjunjung tinggi Al-Quran, mencintai Al-Quran, mempelajari isinya, mengamalkannya, membacanya. Ini pertanda orang-orang yang benar-benar mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, untuk memahami dan mengenal dengan benar risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menghayati sunnah-sunnah Nabi kita, tidak ada jalan yang lebih indah, yang lebih tepat dan akurat, yang tidak meragukan melebihi Al-Quran Al-Karim. Adapun
berbagai macam riwayat yang diriwayatkan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum kita menerima kita harus periksa keasliannya, kebenarannya agar kita tidak berbohong atas nama Nabi. Karena pada masa Nabi telah terjadi kebohongan mengatasnamakan beliau. Oleh karena itu, apa-apa yang Nabi sampaikan, yang Nabi utarakan, yang Nabi lakukan tak mungkin sama sekali bertentangan dengan Al-Quran, karena kehidupan beliau diilhami oleh Al-Quran. Dan As-Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha dalam hadis yang sahih ketika ditanya mengenai akhlak Rasul, beliau menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak beliau adalah Al-Quran. Ini yang mesti benar-benar kita fahami. Jadi jangan sampai kita disimpangkan, dibelokkan dari Al-Quran, dari sunnah Rasul yang sebenarnya. Kita dialihkan menuju riwayat-riwayat yang tidak sejalan dengan Al-Quran. Akhirnya kita dijerumuskan oleh syaitan sebagaimana syaitan telah berhasil menjerumuskan para ahli kitab sebelum kita yang mengajak mereka meninggalkan kitab Taurat, Injil, digantikan dengan riwayat-riwayat yang tidak dapat dipastikan kebenarannya. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa besarnya nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah dan petunjuknya. Untuk menjaga memelihara kebenaran sepanjang masa Allah turunkan kitab suci Al-Quran yang tidak terdapat kebengkokan di dalamnya, tidak terdapat pula kebohongan. Ayat-ayatnya yang terdapat di dalamnya, dimanapun dia dicetak, dimanapun dia ditulis, ternyata semuanya hadirin sekalian sama, tidak terdapat perbedaan. Walaupun pada satu kata. Oleh karena itu ada seorang peneliti Jerman mengumpulkan tidak kurang dari 42.000 naskah Al-Quran yang tua dan kuno. Sewaktu diadakan perbandingan ternyata mereka temukan ayat-ayat Alkitab dalam Al-Quran, begitu pula susunan ayatnya, susunan surahnya sama, tidak terdapat perbedaan. Ini merupakan bukti akan kebenarannya. Karena kalau terdapat kebohongan, pasti akan terdapat perbedaan. Ini merupakan nikmat karunia Allah bagi kita semua, yang menjadikan Al-Quran sebagai mizan neraca, sebagai tolak ukur, yang menjadikan Quran sebagai furqan, pemisah pembeda di antara yang hak dan batil, menjadikan Quran sebagai burhan yang tidak meragukan, yang menunjukkan mana benar, mana salah. Menjadikan Al-Quran sebagai nur yang menyapu kegelapan hingga kita dapat melihat dengan jelas. Menjadikan Al-Quran juga sebagai penyembuh berbagai macam penyakit dalam dada kita. Dan menjadikan Al-Quran sebagai rahmat yang Allah taburkan bagi kita semua. Seharusnya kita mensyukuri semua ini dan tidak menggantikannya dengan yang lain. Dari Al-Quran, kita dapat memahami betul-betul ajaran para nabi, para rasul. Ternyata semua memiliki persamaan dan kesatuan. Ini tidak heran karena yang mengutus para nabi dan para rasul adalah Allah, membawa pesan dan misi yang sama. Setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengingatkan kepada umat mereka akan kedatangan nabi dan rasul berikutnya. Ini merupakan kesaksian yang Allah ambil dari mereka. Oleh karena itu kalau kita membaca surah Al-Imran, ayat 81 Allah berfirman, "Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasy syahidin
faman tawalla ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Ini ayat 81 82 dari surah Al-Imran. Wa idh di sini sebelumnya ada kata jumlah yang tidak disebutkan. Karena sering disebutkan yang serupa. Wadhkur fil kitab. Ya. Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Wadhkur fil kitabi Idrisa. Wadhkur fil kitabi Musa. Nah. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Allah perintahkan nabinya untuk menceritakan. Dan ceritakanlah wahai Rasulullah. Rasulullah menceritakan atas pemberitahuan dari Allah. Dan ceritakanlah wahai Rasulullah satu kejadian yang perlu kita fahami bersama-sama dan difahami oleh setiap manusia. Ceritakan kepada mereka wahai Rasulullah ketika Allah mengambil sumpah baiat ya, dari para nabi. Lama ataitukum min kitabim wa hikmah. Manakala aku menurunkan kepada kalian Alkitab dan hikmah. Thumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum. Kemudian setelah kalian akan datang Rasul yang akan menegaskan kebenaran yang kalian sampaikan atau kebenaran yang ada pada kalian. Tsumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Hendaklah kalian beriman kepadanya dan kalian membela serta mendukungnya. Qala a'aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri. Lalu Allah bertanya kepada para nabi, kepada para rasul yang diutus oleh Allah. Apakah kalian mengakui hal ini ya, dan menerimanya? Qala a'aqartum wa akhadtum ala dzalikum isri. Apakah kalian menerima, mengakui ya, dan siap untuk melaksanakannya? Qalu aqrarna. Para nabi, para rasul bersama-sama mengatakan aqrarna, artinya kami menerima dan siap untuk menjalankan apa-apa yang engkau perintahkan untuk beriman kepada nabi rasul yang diutus oleh Allah, mendukung dan membela perjuangannya. Nah, para nabi selalu menyampaikan kepada umatnya sebelum mereka kembali ke sisi Allah bahwa setelah mereka akan datang nabi dan rasul berikutnya yang diutus oleh Allah. Jadi nabi demi nabi, rasul demi rasul, semua menyampaikan pesan yang sama dari Allah. Kemudian mereka juga mengingatkan kepada umat mereka akan kedatangan nabi dan rasul berikutnya. Hingga berakhir kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mengisahkan dalam surat Al-Fath bahwa dalam kitab Taurat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri-ciri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian pula tanda-tanda kedatangannya. Begitu pula dalam Injil. Bukan hanya Allah sebutkan ciri Nabi kita, bahkan ciri dari umatnya. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u al-kuffar ruhama'u bainahum. Tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit taurah wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastawa ala suqi yu'jibu zurra liyaghidha bihimul kuffar. Ada perumpamaan ya, dari umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Taurat. Begitu pula perumpamaan dalam Injil. Perumpamaan yang amat indah. Allah gambarkan bagaimana ciri-ciri umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyibukkan diri mereka dengan mengharapkan apa yang di sisi Allah. Mereka ruku, sujud, berjuang di jalan Allah. Harapan mereka hanya karunia dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya,
Bukan dunia yang mereka inginkan, bukan dunia yang mereka tuju, tapi mereka pergunakan dunia yang Allah berikan kepada mereka untuk menggapai keridhaan Allah. Tanda-tanda mereka pada wajah mereka terlihat dari bekas sujud. Bukan sekedar warna hitam di jidat, tapi air muka yang bening, yang bersih, yang menggambarkan kebersihan jiwa mereka dan cahaya kebenaran yang menerangi hati mereka. Itulah gambaran tentang mereka dalam kitab Taurat. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita menyesuaikan diri kita dengan gambaran tersebut yang begitu indah. Di saat kita menginginkan Allah dan keridhaannya, kehidupan kita akan betul-betul berada dalam keadaan lurus. Tapi begitu kita menginginkan dunia, apalagi mengatasnamakan agama, maka kehidupan kita betul-betul akan diselewengkan, disesatkan oleh syaitan. Sedangkan dalam Injil, perumpamaan yang Allah berikan bagaikan tanaman yang begitu menarik, menakjubkan, sampai para petani terkagum-kagum menyaksikan bagaimana keadaan umat Islam dari mulai benih lahir tunas hingga sampai pada puncaknya. Ini yang seharusnya kita lakukan. Bukan kita berkelahi, berselisih di antara kita, saling membanggakan diri kita, tapi jadilah kita sebagai makhluk yang bermanfaat. Berbuat kebajikan, menegakkan keadilan, yang kita dambakan adalah Allah dan keridhaannya semata, bukan dunia dan seluruh isinya. Jadi pada ayat 81, para nabi diambil sumpah mereka, baiat mereka untuk mendukung, membela nabi dan rasul yang diutus berikutnya. Kita bisa membayangkan bagaimana Nabi Musa yang jauh jaraknya dengan Nabi kita, ya, juga menceritakan akan Nabi kita Muhammad SAW. Begitu pula Nabi Allah Isa. Bahkan disebutkan dalam surat As-Saff, Ya Bani Israel, Inni Rasulullahi ilaikum, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku Rasulullah yang diutus di tengah-tengah kalian. Allah memberikan tugas kepadaku untuk menegaskan kebenaran yang terdapat dalam kitab Taurat. Dan juga aku diperintahkan Allah untuk menyampaikan kabar gembira bagi kalian akan kedatangan seorang Rasul setelah aku yang bernama Ahmad. Ahmad, Muhammad adalah nama Nabi kita Muhammad SAW. Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Faman tawalla ba'da dzalika faulaika humul fasiqun." Siapa yang berpaling setelah kesaksian yang disampaikan oleh para nabi, para rasul tadi, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Para nabi tidak mungkin mereka akan melanggar apa yang mereka janjikan. Tapi umat para nabi bisa melakukan hal ini. Maka ayat ini sebetulnya ditujukan pada umat nabi yang telah menerima kabar gembira, yang telah mendengarkan juga apa yang disampaikan oleh nabi-nabi mereka, yang memerintahkan mereka untuk menyambut dan mendukung serta menopang perjuangan nabi dan rasul berikutnya. Termasuk nabi kita Muhammad SAW, Allah perintahkan kepada umat Yahudinya yang menjadi pengikut Nabi Allah Musa atau pengikut Nabi Allah Isa untuk menyambut kedatangan Nabi akhir zaman, membelanya dan mendukungnya. Bahkan dalam sejarah diceritakan bagaimana sebelum Nabi diutus, mereka yang menyebarkan kabar gembira. Tapi ketika datang dengan membawa bukti-bukti yang benar, ternyata mereka yang ingkar karena Nabi yang diutus tidak sesuai dengan harapan mereka. Yang mereka inginkan dari bangsa mereka, dari suku mereka, yang mereka inginkan menopang, mendukung mereka walaupun dalam kebatilan mereka, ternyata Nabi datang dengan membawa risalah Allah yang membenarkan yang benar, menyalahkan yang salah siapapun dia, baik dari ahli kitab maupun dari luar ahli kitab. Ini yang mesti kita pahami. Kalau kita mengaku sebagai pengikut Nabi kita Muhammad SAW, jangan terbawa oleh fanatisme kelompok, bergolongan, bermadhab, bersekte, tapi hendaknya kita mengutamakan yang benar. Membenarkan yang benar, menyalahkan yang salah. Tanpa melihat dari mana dia berasal. Baru pada saat itu kita layak untuk menjadi umat Nabi kita Muhammad SAW. Lalu selanjutnya,
Allah Subhanahu wa taala pada ayat kelanjutannya mengingatkan kita semua. Para nabi semua menyampaikan misi yang sama. Umat-umat para nabi semua diajak juga kepada ajakan yang sama untuk menegakkan agama Allah dan berserah diri kepadanya secara tulus. Lalu Allah menambahkan yang lebih besar lagi, afa ghaira dinillahi yabghun. Apakah selain agama Allah yang mereka inginkan? Kata agama ini saya tidak suka menggunakan, tapi saya tambahkan dengan agama Allah agar kesannya bukan merupakan budaya hasil karya manusia. Afa ghaira dinillahi yabghun, apakah selain agama Allah, selain din Allah yang mereka inginkan, yang mereka jadikan sebagai pedoman acuan bagi hidup mereka. Walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Padahal seluruh makhluk di langit maupun di bumi, dari mulai bintang-bintang yang bertaburan di angkasa bersama galaksinya, hingga rumput-rumputan, pohon-pohon, daun-daunan di bumi, burung-burung, hewan-hewan, baik di lautan maupun di daratan maupun di tengah hutan, seluruhnya sujud dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita lebih dahsyat, lebih besar dibandingkan semua ini? Alam raya dan seluruh isinya tunduk berserah diri kepada Allah. Tau'an, baik dengan penuh ketaatan dan pilihannya, au karhan, atau dengan apa? Dengan tanpa pilihan, karena dia merupakan makhluk yang tidak memiliki pilihan tapi dikendalikan dan tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihi yurja'un, dan kepadanya semua manusia dikembalikan. Betapa indahnya apa yang Allah terangkan pada ayat-ayat ini. Ajaran para nabi, para rasul, semuanya menyampaikan risalah yang sama dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang mengherankan, kenapa kita yang mengaku sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa berselisih? Bisa bertentangan, padahal Nabi kita sama, kitab kita sama. Perselisihan ini terjadi disebabkan karena sebahagian mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu tidak akan menyatukan manusia. Hawa nafsu mengajak setiap orang untuk menonjolkan dirinya, melebihkan dirinya, memperjuangkan kepentingannya. Sedangkan Islam mengajak kita bekerja, beramal, bukan hanya untuk diri kita, tapi kita mempersembahkan apa yang kita miliki untuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini kita bisa mengalah, saling menghargai, menghormati, dan menumbuhkan kecintaan di hati kita. Lalu kembali kita lanjutkan ayat berikutnya. Ayat ini memerintahkan Nabi ya, dan memerintahkan kita pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengumumkan, mendeklarasikan hal yang sama. Qul, katakan wahai Rasulullah, dan katakan wahai setiap mukmin yang beriman kepada Rasul dan beriman kepada Al-Quran. Amanna billah wa ma unzila alaina. Katakan bahwasannya kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami. Wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, kepada Ismail, kepada Ishaq, wa Yaqub wal asbat, begitu pula kepada Yaqub, wal asbat, demikian pula anak-anak keturunan Yakub yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi. Wa ma utiya Musa wa Isa, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa. Wan nabiyuna min rabbihim, demikian pula yang diberikan oleh Allah kepada para nabi, yang diturunkan dan diberikan kepada para nabi dari sisi Allah Subhanahu wa taala. La nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Kami tidak membeda-bedakan satu pun di antara mereka, dan kepadanya kami, atau hanya kepadanya kami berserah diri. Siapa yang beriman kepada Nabi Muhammad, tidak beriman kepada Isa, atau tidak beriman kepada Musa, maka dia tidak termasuk dari orang yang beriman, dan keimanannya tidak akan diterima di sisi Allah. Nah, kita
beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada Isa, beriman kepada Musa dan seluruh nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengimani apa yang disampaikan oleh mereka dari sisi Allah Subhanahu wa taala sama dengan apa yang disampaikan oleh nabi kita pada pokok ajarannya an aqimuddin wa la tatafarraqu fi, tegakkan agama Allah dan jangan kalian bercerai-berai di dalamnya. Ini pesan Allah. Merupakan apa? Dua muka untuk mata uang yang sama. Dua muka untuk apa? Untuk agama Allah Ta'ala ini. An aqimuddin wa la tatafarraqu fi. Tegakkan agama Allah dan jangan kalian bercerai-berai dalam. Di saat kita bercerai-berai dalam agama Allah, maka kita akan menjadi mangsa dan bahagian dari syaitan, bukan sebagai orang yang beriman kepada Allah maupun Rasulnya. Maka pada ayat berikutnya, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan siapa yang mencari, yang mendambakan, yang mengikuti, yang merestui selain Islam sebagai din, sebagai agama, sebagai pedoman hidupnya, sekali-kali untuk selama-lamanya tidak akan diterima daripadanya. Dan di hari akhirat dia akan tergolong dari orang-orang yang merugi. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Oleh karena itu dalam surah Al-Imran pada permulaan dari surah ini Allah berfirman inna dina indallahil Islam, sama dengan ayat ini. Yang diterima, yang diakui di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai agama kita, pedoman hidup kita adalah al-Islam, berserah diri kepada Allah. Wa makhtalafal ladzina utul kitab, dan tidak terjadi perselisihan di antara para ahli kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu, melainkan setelah datangnya ilmu, penerangan, penjelasan yang sejelas-jelasnya. Kenapa mereka berselisih setelah berilmu? Bagian bainahum, karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Akhirnya kullun fi falakin yasbahun, masing-masing mengorbit sesuai dengan falak hawa nafsunya, wal iyadzu billah. Ini ayat yang jelas. Oleh karena itu Nabi mengajarkan kita untuk mengucapkan raditu billahi rabban. Sebagaimana Allah meridai Islam sebagai agama kita, kita mengucapkan raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Aku ridha dengan setulus-tulusnya Allah sebagai Rabbku, sebagai Tuhanku, pemeliharaku, penjagaku, dan Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Dengan sendirinya kita akan mengikuti risalah yang beliau bawa. Kita harus betul-betul setiap kali mengingat Nabi kita Muhammad SAW, jangan terlepas dari nubuwah dan risalah yang beliau bawa. Yang beliau bawa adalah risalah dari Allah, dan beliau tidak pernah mengada-adakan sesuatu dari dirinya. Oleh karena itu, sunnah yang sebenarnya, sunnah yang sejalan dengan risalah yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imani. Bagaimana Allah akan memberikan petunjuk kepada satu kaum setelah keimanan mereka? Orang yang telah beriman, lalu mereka tidak menyambut seruan dan ajakan Allah dalam kitabnya. Mereka bercerai-berai, berselisih dalam agama Allah. Ini orang-orang yang termasuk keluar dari keimanan setelah mereka beriman. Karena mereka walaupun mengaku orang yang beriman, tapi tidak sejalan dengan pesan-pesan yang Allah turunkan kepada mereka. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasula haqqun wa ja'ahumul bayinat. Mereka telah bersaksi bahwa Rasul adalah hak dan telah datang kepada mereka al-bayinat yang begitu terang benderang. Seperti yang terjadi pada orang Yahudinya, orang Nasraninya, begitu pula terjadi pada kaum muslimin. Mereka betul-betul menyaksikan bahwa Rasul adalah hak. Risalah yang Allah turunkan adalah hak, yaitu kitabnya. Tapi ternyata mereka menjadikan agama Allah sebagai permainan, sebagai guyon. Mereka menjadikan agama Allah juga sebagai apa? Sebagai bahan pertentangan dan perselisihan di antara mereka. Bukan lagi mereka mengislamkan diri mereka seutuhnya kepada Allah, tapi mereka mengambil manfaat dari agama Allah untuk dunia mereka.
Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Sungguh Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang zalim. Ulaika jazaohum anna alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Sungguhnya mereka balasan yang Allah sediakan adalah laknat dari Allah dan malaikatnya. Demikian pula seluruh manusia. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzabu wa lahum yunzarun. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Tidak akan diringankan siksaan mereka dan tidak akan ditangguhkan. Ini mengkhawatirkan sekali, bukan hanya sekedar siksa di hari akhirat, tapi di bumi pun mereka akan menerima siksaan dari Allah karena mereka setelah beriman kembali ke dalam kekafiran. Nah, kalau kita kaitkan dengan firman Allah, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayinat wa ulaika humudz zalimun. Setelah itu yauma taswaddu wujuhun wa tabyaddu wujuhun fa ammal ladzina swaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Ayat ini mengingatkan mereka-mereka yang tadinya sudah beriman bersatu terjerumus lagi dalam kekafiran dengan bercerai-berai dalam agama Allah, bertikai berselisih di antara mereka. Oleh karena itu, ketika para sahabat berselisih hampir kembali berperang di antara mereka, Allah ingatkan pada ayat-ayat sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang yang beriman, kalau kalian ikuti kemauan, anjuran sekelompok dari ahli kitab, mereka akan mengembalikan kalian dalam kekafiran setelah kalian beriman. Oleh karena itu Nabi ketika menyaksikan mereka hampir bertikai lagi, Nabi langsung mengatakan apa? Atarji'una kuffaran wa ana baina dhahranaikum yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Apa kalian akan kembali dalam kekafiran, saling memenggal kepala kalian satu dengan lainnya padahal saya masih di tengah-tengah kalian? Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Bagaimana kalian kembali dalam kekafiran? Padahal ayat-ayat Allah dibacakan di tengah-tengah kalian. Dan di tengah-tengah kalian masih ada Rasulullah. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Siapa yang berpegang kepada tali Allah, bersatu dalam agama Allah, maka dia berarti telah ditunjukkan ke jalan yang lurus. Ini merupakan hadirin sekalian pesan-pesan Al-Quran yang bukan datang dari sisi saya. Yang mengingatkan kita bahwa kita baru diakui dan diterima oleh Allah keimanan kita di saat keimanan kita betul-betul murni menegakkan agama Allah, kemudian bersatu dalam agama Allah dan tidak bercerai-berai. Ini hadirin sekalian kesan dari milad Nabi kita Muhammad SAW yang merupakan milad Al-Quran, kelahiran dari nur, petunjuk, rahmat, penyembuh dari berbagai macam penyakit, dan juga merupakan mizan neraca bagi kita untuk membedakan di antara yang hak dan yang batil. Nah, kita minta kepada Ustaz Hamzah untuk melanjutkan paparan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Betapa indahnya yang kita telah dengarkan tadi berkenaan dengan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga merupakan kelahiran atau diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Dan berangkat dari hadis Nabi yang sudah dibacakan tadi oleh Ustaz Husin, yang diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, yang sering kita dengar, yang sering dikumandangkan oleh para ustadz, yaitu yang menceritakan tentang akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana khuluquhul Qur'an, akhlaknya Nabi adalah Al-Qur'an. Ini sangat penting, harus difahami dengan benar, harus diresapi apa maksudnya kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Nabi adalah Al-Qur'an. Ini berarti makna akhlaknya Nabi adalah Al-Qur'an, bahwasanya setiap ada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling pertama menjalankan perintah-perintah tersebut. Dan setiap kali ada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an,
untuk tidak melakukan sesuatu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang pertama menjauhi larangan tersebut. Artinya bahkan bukan itu saja, akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Allah sudah puji sejak awal-awal diturunkannya Al-Quran. Rasulullah SAW sudah berakhlak mulia. Rasulullah SAW dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau berada dalam budi pekerti yang sangat agung. Allah yang maha agung, yang maha azim, memuji akhlak Nabi kita Muhammad SAW bahwa akhlaknya adalah sangat agung. Ini adalah pujian bukan dari manusia. Ya, kalau dari manusia bisa pujian tersebut bisa bersifat subjektif. Seorang memuji seorang kelompoknya atau ustadznya atau ulamanya, bisa saja itu bersifat subjektif menurut penilaian dia, tapi belum tentu dia baik menurut penglihatan orang dan sudut pandang orang lain. Kalau ini adalah pujian dari Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha agung, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha mulia memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa akhlak beliau sangat terpuji. Kemudian akhlak Rasulullah SAW ada Al-Quran. Iya, setiap kali kita baca perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, misalnya Rasulullah ada ayat yang memerintahkan untuk bersabar, wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Kita dapati Rasulullah adalah orang yang paling sabar. Kita misalnya mendengar firman Allah, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Rasulullah SAW orang yang paling menjalankan amanah, orang yang paling amin, bahkan sebelum diutus menjadi nabi sudah terkenal di kalangan bangsa Arab, ya, bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang jujur, al-amin. Kalau ada perintah misalnya wakhfid janahaka liman tabi'aka minal mu'minin, ya, rendahkanlah dirimu, ya, terhadap orang-orang yang mengikutimu dari kaum mukminin. Rasulullah orang yang paling tawadhu. Ya, ketika ada perintah, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya, ya, orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Ini adalah akhlak Rasulullah. Ya. Herannya banyak di antara kita yang mengaku berakhlak dengan akhlak Rasulullah, katanya mengikuti akhlaknya Rasulullah, tapi tidak sejalan dengan Al-Quran, tidak mempraktekkan seperti apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Seperti misalnya kalau kita baca dalam surah Al-Mu'minun tentang bagaimana orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladzina hum bi rabbihim la yusyrikun wal ladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Sungguhnya mereka-mereka yang karena takutnya kepada Tuhan mereka bersikap sangat khawatir, sangat hati-hati, menjaga sikap mereka, tidak berkata sembarangan, ya, menjaga mulut mereka, menjaga perilaku mereka, karena mereka khawatir, karena takut, ya, akan azab Allah, karena takut akan hisab di yaumil qiyamah. Walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun, dan mereka-mereka yang beriman kepada Tuhan mereka. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan mereka-mereka yang, ya, tidak mensekutukan Tuhan mereka. Walladzina yu'tuna ma atau, dan mereka-mereka yang telah mempersembahkan apa yang mereka persembahkan, mengorbankan apa yang mereka korbankan, menjalankan apa yang telah mereka jalankan, tapi wa qulubuhum wajilatun, tapi hati mereka masih gentar, takut.
annahum ila rabbihim raji'un, bahwasanya mereka itu akan dikembalikan kepada Tuhan mereka. Tentang ayat ini pernah ada seorang bertanya kepada Sayyidatina Aisyah, apakah maksudnya walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un? Ini maksudnya para sahabat Nabi dulu, ya, kalau mereka sudah misalnya, apakah mereka itu melakukan kemaksiatan, apakah berzina atau apa, lalu mereka takut dan khawatir kepada Allah. Sayyidatina Aisyah bilang, bukan begitu maksud ayat ini. Maksudnya mereka sudah bersedekah, mereka sudah beramal, mereka sudah berjuang, mereka sudah mengorbankan apa saja yang mereka miliki, tapi mereka masih khawatir kalau amal-amal yang mereka persembahkan itu nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sifat khasyah yang penting sekali kita perhatikan. Bukan banyak sekarang ini karena tidak meresapi Al-Quran, firman-firman Allah, dan juga melihat bagaimana perilaku para sahabat Nabi, apalagi perilaku dan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang sudah mengatakan sudah mengamalkan sunnahnya Rasul, lalu mereka bangga dengan amalnya, seolah-olah mereka sudah menjadi orang yang paling baik, sehingga menganggap orang lain menganggap kecil. Atau kata Pak Krisna bilang tadi, orang lain dianggap KW2, dia KW1, seperti itu. Ini naudzubillah, ini adalah ghurur. Ya, Allah ingatkan, fala taghurrannakum billahil ghurur. Jangan sampai kalian ditipu oleh syaitan terhadap keimanan kalian, amal kalian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika beramal, melakukan sesuatu, hendaknya ada khasyah di dalam hati kita. Ada rasa takut. Ini mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah orang yang paling takut, orang yang paling takwa kepada Allah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah, padahal Rasulullah SAW sudah diampuni dosa-dosanya. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Rasulullah itu sudah diampuni dosanya. Artinya dosa bukan, jangan kita bayangkan dosa yang dilakukan Rasul itu seperti kita melakukan suatu dosa. Maksudnya adalah dosa di sini adalah perbuatan-perbuatan yang nilainya bukan yang super terbaik gitu. Ya, atau yang diistilahkan oleh para ulama tarkul aula. Ya, meninggalkan yang lebih utama itu sudah merupakan suatu kesalahan bagi orang-orang yang mulia, al-muqarrabin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saking khasyahnya kepada Allah, takutnya kepada Allah, takwanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sampai-sampai ketika beribadah bengkak-bengkak kakinya. Dan Sayyidatina Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, lima tasna'u hadza? Kenapa kamu lakukan ini? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengampuni dosa-dosamu, baik yang telah lalu maupun yang kemudian. Apa kata Rasulullah? Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Masa sih aku tidak mau menjadi hamba Allah yang bersyukur? Dan juga bagaimana digambarkan oleh hadits Nabi Rasulullah SAW yang sudah diampuni dosanya tersebut. Rasulullah masih beristighfar setiap hari lebih dari 70 kali, bahkan lebih dari 100 kali. Setiap hari beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Rasulullah yang suci, yang ma'sum, masih memohon ampunan kepada Allah. Lalu kita baru beramal sedikit, merasa kemudian paling hebat, paling suci, paling baik. Hati-hati, ini adalah tipuan syaitan. Syaitan bukan menggoda kita supaya kita maksiat saja, tidak. Syaitan bukan menggoda kita supaya kita meninggalkan kewajiban-kewajiban. Tidak, bukan sampai situ saja. Ketika kita sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah,
menjalankan misalnya sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, setan terus akan menggoda kita, diangkat-angkat kita, dipuji-puji kita. Oh, kamu ini udah orang paling hebat, paling suci. Ya, nggak ada orang yang seperti kamu. Orang yang lain-lain semuanya itu adalah ahlun nar semuanya. Nah, ini adalah bahaya sekali. Ya, ini bahaya sekali, ya, karena Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan. Ya, di dalam firman-Nya, "Fala tuzakku anfusahum huwa a'lamu biman ittaqa." Jangan sekali-kali kalian menganggap suci diri kalian, menganggap paling hebat, menganggap paling baik, karena Allah lah yang tahu siapa yang paling bertakwa. Kita ini semuanya ibarat kita ini dalam perlombaan. Kan sari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Ada dalam ayat yang lain, wasabiqu ila maghfiratin mir rabbikum. Arti berlomba-lombalah kalau kita lagi perlombaan, jangan kita nilai diri kita. Wah, berlomba nih, padahal kita paling buncit istilahnya. Anggap, wah yang lain itu kena dis semuanya tuh, yang menang cuman saya. Ini kan aneh. Jadi kita ini berlomba, tentu yang akan menentukan kita apakah pemenang, juara 1, juara kedua, juara 3, tentunya juri. Nah, yang menilai kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Huwa a'lamu biman ittaqa. Allah yang paling tahu siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Nah, oleh karena itu, ya, kita diperintahkan hendaklah, ya, berlomba, fastabiqul khairat, berlomba di dalam kebaikan. Kemudian setelah berlomba dalam kebaikan, bukan membanggakan diri tapi berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail setelah melakukan pengorbanan, melakukan amal-amal yang baik, membangun Ka'bah. Apa yang mereka katakan? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah apa yang kami lakukan ini, amal-amal kami ini yang mungkin, ya, banyak kekurangan di sana sini, ya, banyak kelemahannya, banyak cacatnya, ya, maka terimalah, fataqabbal, terimalah ya Allah, innaka antas samiul alim, sungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Itu yang seharusnya kita lakukan. Dan inilah, kalau kita mau mencontoh dari akhlak-akhlak Rasulullah SAW dalam Al-Quran, banyak sekali contohnya. Ya, apakah tentang tadi, tawadhu'nya, khasyahnya kepada Allah, kemudian juga misalnya tentang keadilannya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh. Ini semuanya adalah perintah-perintah Allah, dan, ya, pasti ini adalah juga yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, kalau ada riwayat hadis yang mengatakan Rasulullah itu tidak adil, ketahuilah bahwasanya riwayat itu enggak benar. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan kepada Nabi kita untuk berlaku adil, dan Rasulullah adalah orang yang paling mengamalkan Al-Quran. Berarti kalau kita masih pakai riwayat seperti itu, berarti kita mencederai Rasulullah, menganggap Rasulullah, walaupun kita mengagungkan Rasulullah, tapi kita menganggap Rasulullah tidak mengamalkan Al-Quran, tidak berakhlak dengan akhlak Al-Quran Al-Karim. Nah, tentunya kalau kita bahas semuanya, banyak sekali dari akhlak-akhlak Rasulullah SAW dalam Al-Quran ini. Tapi berhubung waktu, maka cukup sekian. Insya Allah mungkin Ustaz akan berikan komentar lagi. Wallahu a'lam. Sebagai penutup pada kajian kita, masih dalam suasana peringatan Maulid Nabi kita Muhammad SAW, juga Maulid An-Nur, kelahiran Nur Al-Quran dan Nur Nabi kita Muhammad SAW yang menerangi kehidupan dengan akhlak dan kepribadian beliau yang merupakan sebaik-baik contoh bagi kita semua. Satu hadis diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad SAW. Hadis ini cukup populer.
Saya tidak sebutkan sanadnya, tapi kandungan hadis ini, kandungan hadis yang menjelaskan akan apa-apa yang terdapat dalam hadis ini merupakan kebenaran yang tak terbantahkan. Diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Thalathun muhlikat." Ada 3 penyebab petaka, kebinasaan dan kehancuran. Yang pertama, hawan muttaba. Hawa nafsu yang menjadi ikutan, hawa nafsu yang menjadi imam. Atau dengan uslub Al-Quran, mempertuhankan hawa nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apabila kaum muslimin telah menjadikan hawa nafsu mereka sebagai imam, maka keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghilang. Maka dia walaupun masih berpakaian Islam, masih mengaku sebagai seorang muslim, maka sebetulnya jiwanya telah kosong dari keimanan apabila dia menjadikan nafsunya sebagai imam. Dia bukan lagi mengislamkan dirinya sebagaimana tuntunan Allah dan Rasulnya, tapi dia justru menggiring Islam disesuaikan dengan hawa nafsunya. Ini merupakan salah satu tipu daya syaitan. Yang kedua, syuhun muta'. Allah berikan kita harta, berikan kita kekayaan bukan untuk melakukan kerusakan di muka bumi, bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk bersenang-senang mengikuti hawa nafsu kita, tapi dalam rangka untuk apa? Untuk berjual beli, berdagang bersama Allah. Allah membeli harta kita, jiwa kita dengan imbalan syurga. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah. Harta yang Allah berikan kita pergunakan untuk menegakkan kebenaran, keadilan, untuk membantu sesama saudara kita. Dan apa yang kita lakukan manfaatnya kembali kepada kita. Ini merupakan perdagangan yang paling menguntungkan antara kita dengan Allah. Padahal seluruh yang kita miliki pemberian dari Allah. Tapi begitu kekikiran menguasai kita, agama akan hancur, bangsa akan hancur, negara juga akan hancur. Kenapa? Karena mereka yang kikir untuk perjuangan di jalan Allah, mereka adalah orang yang royal, orang yang gemar menghambur-hamburkan harta mereka di tempat-tempat kemaksiatan dan kerusakan. Akhirnya menjerumuskan umat, menjerumuskan bangsa ke dalam kerusakan. Yang ketiga, i'jabul mar'i binafsih. Rasa apa? Rasa bangga seseorang dengan dirinya, dengan pendapatnya, dengan kelompoknya, dengan golongannya, yang menganggap dirinya KW1, yang lain KW2. Bahkan lebih parah lagi, mereka mengatakan dirinya merupakan KW1 orang yang benar, yang lainnya sesat dan keluar dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada masa Nabi tidak ada yang namanya Islam Salafi, nggak ada yang namanya Islam Khalafi, nggak ada juga yang namanya Islam Nusantara. Semua disatukan dalam Islam. Bukan Islam dipecah-pecah untuk mengikuti kecondongan dan nafsu bergolongan, berkelompok, atau berbangsa. Karena kita semua merupakan ummatun wahidah. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun wa ana rabbukum fattaqun. Oleh karena itu, siapa yang ingin keridhaan Allah, ikutilah agama Allah yang diridhai, itu al-Islam. Dan jangan kita menambahkan atau mengurangi sesuatu. Selama ini sebahagian kalangan seringkali mengatakan jangan menambah-nambahkan sesuatu dalam agama Allah. Lalu saya bertanya, bagaimana tambahan Islam Salafi? Bukankah Salafi ini menjadi batasan? Ini merupakan bid'ah dhalalah. Dan tidak kita inginkan sama sekali keberadaan tambahan-tambahan. Kita ingin Islam yang murni. Sebagaimana langit dan bumi berserah diri kepada Allah, kita juga berserah kepada diri kepada Allah, dan kita tidak membanggakan diri kita mengatakan kita adalah orang-orang yang paling benar. Tidak. Kita berusaha untuk mengikuti kebenaran. Kalau seandainya ada kesalahan, kita mohon ampun kepada Allah, dan manusia tidak akan luput dari kekurangan. Oleh karena itu kita harus terbuka, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Bukan langsung kita mengambil kesimpulan menilai diri kita dengan nilai yang melebihi nilai kita. Betul enggak? Kita menganggap kita merupakan orang yang dalam kebenaran, yang terjamin syurganya. Ini jalan yang telah banyak menipu
menipu umat manusia sebagaimana iblis menipu dirinya, ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Oleh karena itu marilah kita bersama-sama menjadi hamba Allah yang sebenarnya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Husein, Ustaz Hamzah. Ya, demikian tadi milad Rasul merupakan milad Al-Quran. Kita akan jumpa lagi pada pekan depan insyaallah. Saya Muhammad Krishna, Neza, kemudian Fahri, Anis Mualim dan Yusuf Subangkit mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.